Shalom saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Di awal tahun yang baru, mari kembali kita datang menghadap hadirat Tuhan. Kita mau bawa tubuh jiwa roh kita untuk memuji Dia sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pimpin setiap langkah kami pada sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru yang Kau izinkan untuk kami tetap berada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Oh haleluya. Syukurku ya, kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri. Oh terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru berkat-Mu Tuhan. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, Oh besar setiamu. besar setiamu, Oh besar. besar setiamu Di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat tahun yang baru. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, mari bersyukur kepada Dia. Kalau Tuhan izinkan kita mulai memasuki tahun yang baru, masih ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita di tahun yang lalu, kita percaya Tuhan selalu setia dalam hidup kita. Apabila mungkin ada hal-hal yang belum terjadi yang kita inginkan tahun yang lalu, percayalah tahun ini Tuhan pasti akan terus memberkati kita. Tuhan pasti akan terus dengar doa kita. Nantikan janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupanmu. Sebab kita percaya, kita tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Janji Tuhan ya dan amin. Terus beriman kepada Dia. Di tahun yang baru ini, berkat yang baru akan menanti buat kita semua. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang setia. Terus sembah Dia, terus berseru kepada Dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya janji Tuhan luar biasa akan digenapi. Haleluya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Oh segala yang terjadi, Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. oh segala yang terjadi,
segala yang terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Semuanya akan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Janji-Mu bagi kami selalu digenapi. Oh, Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Oh, haleluya. Kami bersyukur Haleluya. padamu. Berterima kasih ya Tuhan, segala kebaikan-Mu yang terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara terus berseru kepada Dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah, segala yang terjadi dalam hidup kita semua ada dalam kendali Tuhan. Oh, haleluya. Terus berserah, terus percaya kepada Dia, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Segala yang terjadi di hidupku, amin. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, amin. Percaya, amin. Ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Oh, semua akan indah, semua akan indah pada waktunya. Oh, dengan iman mari katakan, semua akan indah pada waktunya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki hari yang baru, bahkan tahun yang baru. Amin. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu begitu dahsyat dalam hidup kami. Karena itu mari tuntun kami, beritahukan kami untuk apa yang harus kami kerjakan sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Mari sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya apapun yang disampaikan semua datang dari Tuhan saja. Kami siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom, salam sukacita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru. Hari ini adalah edisi yang pertama atau perdana di tahun 2022 ini. Kiranya rahmat Tuhan, kasih karunia-Nya menyertai baik program ini maupun seluruh saudara yang setia mengikutinya. Dan saya berdoa Tuhan juga memberkati bagi siapapun saudara yang baru pertama kali ikut bergabung dalam acara Worship in Morning ini. Saudara-saudara, memasuki tahun yang baru, saya ingin menyampaikan satu renungan yang kita ambil dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini muncul dengan latar belakang bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan. Mereka sedang ditawan oleh bangsa Babel. Dan pada saat itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak para nabi-nabi palsu yang menyatakan bahwa mereka bernubuat dari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidaklah memberitahukan pewahyuan atau nubuatan kepada mereka. Jadi artinya kalau bahasa sekarang, mereka ini bukan bernubuat, tapi lu buat-buat gitu saudara ya. Nah, saudara-saudara, sampai akhirnya dengan latar belakang ini, saudara-saudara, secara sejarah bangsa Israel akhirnya lepas dari penawanan dari Babel setelah waktunya Tuhan. Jadi mereka pada saat itu banyak nabi-nabi menyampaikan buat nubuat atau perkataan-perkataan lu buat-buat tadi itu, saudara, seakan-akan Tuhan dalam waktu 1-2 tahun akan melepaskan bangsa ini dari perbudakan. Sesungguhnya mereka ditawan oleh Tuhan karena memang bangsa ini melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan, sehingga Tuhan izinkan mereka ditawan oleh negara Babel. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian muncullah saudara-saudara Nabi Yeremia. Dia menyampaikan pesan Tuhan yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Tadi kita sudah baca bagian dari pewahyuan atau nubuat yang dia sampaikan untuk orang Israel. Yeremia 29 ayat 11 ini, saudara-saudara, di dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan ini ditulis demikian. Karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, untuk memberi kamu masa depan yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, orang-orang Israel pada saat itu bertanya-tanya dalam hati mereka, mengapa mereka harus sampai mengalami perbudakan atau pembuangan ke negara asing, padahal mereka punya Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, salah satu yang Tuhan ingin lakukan bagi mereka adalah untuk sebuah teguran karena mereka sudah melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Jadi akibat dari apa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan, menyembah Allah-Allah lain, menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan izinkan mereka ada di pembuangan. Tujuannya adalah untuk menyadarkan. Sementara nabi-nabi palsu berkata-kata bahwa mereka sebentar lagi akan dilepaskan, akan lolos dari hukuman Tuhan. Saudara-saudara, sebetulnya Tuhan belum waktunya meloloskan mereka. Harus tunggu beberapa tahun sehingga mereka betul-betul dipulihkan hatinya dan kemudian mereka baru dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah makanya tadi firman Tuhan berkata bahwa aku yang tahu rencana-rencanaku bagi hidupmu. Bukan untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun situasi yang sedang dihadapi orang Israel pada saat itu situasi yang buruk. Seakan-akan mereka nggak ada harapan. Seakan-akan mereka sedang tertindas. Dan mereka seakan-akan tidak punya masa depan. Tuhan berkata bahwa ini semua adalah untuk mendatangkan kebaikan. Keburukan, perkara yang sedang berat mereka hadapi, itu adalah suatu cara Tuhan untuk membuat mereka sadar dan akhirnya mereka kembali kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka hidup kembali melayani Tuhan dan hidup mereka Tuhan yang berjanji masa depanmu akan penuh dengan harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita atau latar belakang ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, mari kita juga memasuki tahun yang baru ini dengan sikap yang percaya kepada Tuhan saja. Mari saudara-saudara, kita tidak perlu dengar berita-berita yang mungkin ada orang-orang yang meramalkan akan menjadi lebih buruk.
akan meramalkan tahun 2022 itu menjadi sesuatu yang lebih berat. Tahun 2022 menjadi sesuatu yang lebih menakutkan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ataupun mungkin ramalan-ramalan yang berkata bahwa tahun 2022 akan merupakan tahun keemasan, tahun kelepasan dan sebagainya. Saya mau kasih tahu kita semua, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada 2022 ini kecuali hanya Tuhan saja. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau. Karena dialah satu-satunya pribadi, satu-satunya Tuhan Allah yang sanggup melakukan sesuatu di masa depan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi akan tahun yang baru ini. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Dan Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kehidupan yang penuh harapan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perlu mendoakan supaya tahun ini jadi lebih baik. Kita perlu terus meminta kepada Tuhan supaya tahun ini menjadi lebih indah. Tetapi saya percaya apapun yang terjadi, Tuhanlah yang pegang kendali. Dan mari kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan. Lebih percaya pada firman Tuhan daripada berita, daripada info, atau bahkan daripada ramalan-ramalan yang bukan berasal dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita juga berikan kepada Tuhan dengan jujur. Mungkin kita punya kekhawatiran, kita masih punya ketakutan, kita masih punya kewaswasan. Apa yang kita tahu, apa yang tidak kita tahu akan terjadi pada 2022 ini, mungkin kita berpikir lebih negatif atau kita punya pikiran-pikiran yang negatif sehingga menimbulkan kekhawatiran, kebimbangan. Sebagai manusia, saya pikir dalam batas tertentu itu adalah yang wajar. Tetapi jangan sampai segala hal itu membuat kita menjadi ketakutan berlebihan. Karena kita punya Tuhan yang punya masa depan. Saudara-saudara, karena itu mari serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percayakan kepadanya. Biar Dia yang memimpin langkah-langkah hidup kita. Biar Dia yang menyertai kita. Karena hal yang kedua, sekaligus poin yang kedua hari ini, saudara, untuk memasuki tahun 2022 ini, yang pertama tadi saya katakan adalah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita percaya kepada seluruh janji-janji Tuhan. Tuhan berkata bahwa rencanaku adalah untuk kebaikan bagimu. Masa depan yang penuh harapan, bukan rencana kecelakaan, bukan rencana yang buruk. Mari setelah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, masuki tahun 2022 ini dengan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita memasuki 2002 ini, melewati beberapa hari ini, saudara, itu tandanya saya yakin Tuhan punya rencana buat kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Karena itu mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekarang berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Bagian kita adalah menjalaninya, berserah total kepada Tuhan, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu ketakutan yang berkelebihan. Hiduplah dengan iman, yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang pegang kendali. Dan terlebih lagi kita yakin bahwa rencana Tuhan buat kita adalah rencana-rencana yang baik, bukan rencana yang buruk. Apapun situasi yang akan terjadi, percayalah sebagai anak Tuhan,
Tuhan akan terus menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan memberkati kita dengan hikmat, Tuhan memberkati kita dengan hari depan di 2022 ini yang penuh harapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari masuki tahun 2022 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dan terus berdoa, baik bagi bangsa dan negara kita, bagi dunia ini, supaya semua keadaan menjadi lebih terkendali, menjadi lebih baik, dan kita bisa lebih bebas menyalurkan, mengabarkan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, apapun yang terjadi, Tuhan sudah berjanji, Dia punya rencana yang baik buat kita. Sebagai orang percaya, mari kita berserah kepada Dia secara total. Sebagai orang beriman, mari kita yakin apapun yang Tuhan sudah janjikan pasti digenapi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita siap untuk masuk di tahun yang baru ini. Karena Tuhan sudah memberkati, menjaga, menolong kita. Kita telah lewati tahun yang lama, tahun yang lalu. Tahun yang kita tahu penuh dengan pergumulan, tantangan. Tapi kita sudah lewati, sekalipun mungkin berat bagi sebagian kita. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kalau kita sampai pada hari ini, itu tandanya karena penyertaan Tuhan terus menyertai kita. Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang tahun yang lalu. Saya yakin dan percaya Tuhan yang sama, yang tidak berubah kuasanya, akan menyertai kita juga di tahun yang baru ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari datang pada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan Yesus, di hari yang baru, bahkan di tahun yang baru Tuhan, Kau masih tetap izinkan kami memiliki kehidupan di dunia ini Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami naikkan segala ucapan syukur kami ke hadirat-Mu atas kebaikan-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan buat kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, mari kami mau serahkan hidup kami, pakai hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh lebih berkenan di hadapan-Mu, boleh memuliakan nama Tuhan, boleh Tuhan pakai seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bentuk hidup kami Tuhan di
tahun yang baru ini Bapa, hamba berdoa Tuhan, mari Bapa Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang baru buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang setia kepadamu Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati mereka. Biar kiranya Tuhan berkat-berkat tercurah atas kesehatan mereka, berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap usaha dan pekerjaan mereka, berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap rumah tangga mereka Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap keluarga mereka, berkat-berkat-Mu tercurah Tuhan atas setiap pendidikan mereka Tuhan yang sedang mereka jalani. Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah Tuhan atas setiap pergumulan yang sedang mereka alami. Tuhan, biar kiranya juga berkat-berkat-Mu tercurah lewat kekuatan-kekuatan baru di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya di tahun yang baru ini Bapa, kami boleh tetap semangat mengiring Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami boleh tetap percaya dalam iman kami dengan teguh kepada Engkau Bapa. Sebab kami yakin dan tahu, percaya Tuhan, Engkau pasti akan menggenapi setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Walau mungkin ada beberapa hal yang belum kami dapat peroleh atas setiap doa dan kerinduan kami Tuhan di tahun yang lalu, kami terus berharap Tuhan, waktu-Mu yang terbaik di tahun ini Bapa, jika Engkau izinkan Tuhan, setiap yang kami doakan, setiap yang kami rindukan Tuhan, kami percaya satu hari akan Engkau genapi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Sebab kami percaya rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin setiap langkah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau jaga dan lindungi. Hindari kami dari malapetaka ya Bapa, biar kiranya Engkau juga hindari kami dari segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa, biar kiranya berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan, Indonesia akan dibebaskan dari segala macam bentuk virus-virus, dari pandemi-pandemi yang terjadi Tuhan. Kiranya Engkau akan lenyapkan setiap virus-virus itu Bapa, di dalam nama Yesus. Dengan iman percaya kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat pemerintah di bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan marifat, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil atas bangsa Indonesia ini semua boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga seluruh bidang aspek kehidupan di Indonesia, biar kiranya Tuhan yang akan pulihkan. Terima kasih Bapa, agar setiap anak-anak-Mu di bangsa ini dapat bebas beribadah, dapat bebas berkarya, dapat bebas melakukan segala sesuatunya Tuhan, seperti sesaat sebelum pandemi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidupmu, kasih karunia, berkat-berkat, hikmat, dan segala kekuatan urapan yang dari Tuhan turun menyertai. Dan kita menjadi saksi-saksinya dimanapun dia berada. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat yang melampaui pikiran kita dicurahkannya mulai pada hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Engkau akan menjadi kesayangannya dan engkau akan menjadi saksinya yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, biarlah kita tetap terus bersuka cita dalam hidup kita. Dan kiranya program ini dapat memberkati dan menjadi berkat buat kita semua, untuk bisa tetap setia kepada Tuhan, bahkan bertumbuh dalam iman. Sampai kita berjumpa kembali di dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.